Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi kesehatan reproduksi untuk remaja. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar selintas tentang kesehatan reproduksi atau apa gitu? Pernah dengar nggak? Pernah baca-baca ya. Terus ada yang tahu nggak kesehatan reproduksi itu apa sih? Atau remaja dulu apa deh? Gampang. Remaja ada yang tahu nggak? Kan tadi apa? Enggak, maksudnya remaja itu pengertiannya apa sih? Misalnya usianya dari berapa tahun sampai berapa tahun gitu. Coba kan tadi ada yang bilang 16 tahun, 17 tahun. Terus terus kata saya, oh berarti masih remaja gitu. Masih masuk remaja walaupun remajanya udah masuk remaja lanjut ya. Berarti usia berapa tahun aja? 10 sampai 18 ya betul. Nah, jadi remaja itu usia dari 10 sampai 18 tahun. Nah, kalau misalnya pengertian kesehatan reproduksi itu adalah sehat, gak hanya fisik aja, fisik, mental, sosial. Mental itu apa sih Bu? Mental itu jadi kayak kalau bahasa itunya mah jiwa kita gitu. Mental itu jiwa kita. Terus sosial itu apa? Misal ya ini contoh kalau misalnya ada teman-teman yang suka bully temennya, itu sehat enggak? Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih suka misalnya misal ngebulinya, contoh apa deh di sini, misal di lingkungan, gak hanya di PKPM aja ya, misal di lingkungan rumah ada yang suka ngebully, contohnya ngebulinya apa? Misal dibuliin sama orang tua, kan itu masuk salah satu ngebully ya. Nah itu juga kalau misalnya teman-teman ada yang kena bully atau jadi pelaku yang membuli, berarti teman-teman udah nggak sehat secara reproduksinya. Terus jadi kesehatan reproduksi itu menyeluruh ya, tidak hanya fisik aja, fisik, mental, terus sosial. Jadi itu tuh emang harus sehat gitu. Kalau misalnya ada salah satu, misal fisik nih, ada yang nggak sehat, ya berarti kesehatan reproduksinya nggak sehat juga. Nah, ini perubahan pada masa remaja. Secara psikologis pasti kan berubah ya. Misal, sok ada nggak pas anak-anak ya, pas anak-anak pasti kita gak tahu malu gini, di baju juga gak baju misalnya. Tapi kalau misalnya udah remaja yang teman-teman alami, jadi gimana sih? Lebih malu kan? Terus apa-apa kan sendiri, misalnya ada acara keluarga nih, kita nggak mau ikut, mau sama teman aja, kan rata-rata kayak gitu ya. Terus perubahan dari fisik, ada yang tahu nggak perubahan fisik pada remaja? Biasanya ini pas usia 12 tahun, ini apa aja, misal dari perempuan, coba apa aja yang berubah? Betul, jerawat. Terus apa lagi? Payudara. Gak usah malu-malu ya. Kan kita bicaranya di lingkup ini aja. Kalau keluar kita beda lagi ya. Terus apa lagi? Suara, betul. Terus udah pada pinter-pinter ya. Apa lagi coba? Kayak menstruasi. Terus apa lagi? Ada satu lagi. Buat laki-laki ya. Buat perempuan apa coba? Iya betul, tumbuh rambut, di ketiak, di kemaluan. Terus satu lagi, ini pembesaran lebih besar, ya. Bokongnya lebih besar ya. Terus kalau laki-laki, coba yang laki-laki mana suaranya? Satu
suara ya beda. Terus yang kedua apa? Tinggi badan ya bisa jadi. Terus apa lagi? Betul, jagung. Terus kumis, ya betul. Terus tadi ya yang disebutin mimpi basah. Udah pada pernah mimpi basah nggak? Ih berarti nggak normal. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau misalnya laki-laki misalnya mimpi basah, nggak apa-apa, jangan jangan misalnya jadi gelisah, aduh nah abis dia, kan suka ada yang kayak gitu ya, karena mungkin nggak tahu kalau itu merupakan hal wajar dan merupakan perubahan dari masa anak-anak ke remaja ya. Nah di sini ada hak kesehatan reproduksi. Nah jadi teman-teman boleh nggak sih kalau misalnya teman-teman dapat informasi tentang kesehatan reproduksi dari teman misalnya atau dari medsos, boleh nggak? Boleh ya, tapi temennya misal kan kalau sekarang suka ada duta genre ya. Nah temennya harus yang lebih berpengalaman di bidang itu, misalnya beliau sebagai duta genre atau misalnya kalau di medsos berarti di medsos yang misal dari puskesmas, dari akun-akun yang emang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ya. Jadi jangan asal lihat ya, boleh tapi dilihat dulu sumbernya dari mana. Terus dari orang tua juga sebenarnya boleh. Nah ini kan kebanyakan ada yang usia 20 tahun ya. Nah nanti kalau misalnya AATP misal teman-teman semua udah jadi orang tua, wajib loh ngasih tahu tentang kesehatan reproduksi ke anak-anaknya. Jadi nggak harus misalnya ibu Yose dari tanggung jawab sekolah. Salah, justru yang pertama harus ngasih tahu itu orang tua ya. Jadi kadang kan sok kalau misalnya Neng pas pertama ngasih tahu nggak ke mama? Kan mau ya. Tapi kalau misalnya ngasih tahu kan atau misalnya orang tuanya ngerti, kadang suka nanya, "Neng saya udah aja," misalnya. Terus kalau head harus gimana sih? Kan dikasih tahu. Pernah juga ada yang salah pasang pembalut itu kenapa? Karena ketidaktahuan dan tidak terpapar tentang kesehatan reproduksi. Nah sekarang ya udah banyak gitu di sekolah-sekolah juga selalu ada penyuluhan kesehatan reproduksi. Jadi neng-neng ini, teman-teman semua ini calon orang tua, mudah-mudahan nanti dengan adanya penyuluhan ini bisa mengedukasi ke anaknya yang minimal enggak secara terperinci juga, tapi kita udah tahu, misalnya kita ngejelasin kan kalau misalnya tentang seks itu ya kita agak tabu ya. Nah jadi dengan kita jadi orang tua yang tahu, jadi kita enggak cuma jadi untuk membahas seks itu jadi enggak tabu gitu, karena itu tuh ilmu gitu yang harus kita berikan ke anak kita, yang harus kita edukasi daripada tahu dari medsos ya kan. Kalau tahu dari medsos kadang nggak materinya nggak sesuai gitu sama yang harus sebenarnya tersampaikan, dan kadang tersampaikannya itu beda gitu. Nah jadi tadi ya informasinya harus jelas, terus melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan seksual. Tahu nggak pelecehan seksual itu apa? Atau kekerasan seksual itu apa? Nggak tahu? Kalau misalnya gini nih, misal kalau udah jelas ya, itu mah udah jelas. Nah, hal kecil yang kita nggak pernah sadari kalau itu pelecehan. Catcalling. Oh memanggil, ya. So, misal gimana manggilnya? Nah, itu juga masuk. Ya, itu juga masuk pelecehan secara verbal. Jadi misalnya apa? Sweet, suka gitu ya. Terus apalagi coba misal secara gestur gitu tubuh, misal iya ngomel, terus juga pegang-pegang misal daerah-daerah payudara,
itu ada penyimpangan juga, ya. Jadi terus apalagi coba? Tadi kan udah ya dengan isyarat, dengan verbal, dengan isyarat misal dari kejauhan bisa artinya misalnya, gitu itu masuk ya. Jadi kalau misalnya jadi tadi satu dari verbal, terus dua dari isyarat, tiga dengan sentuhan. Nah itu tuh nggak boleh. Jadi apa aja nih yang nggak boleh disentuh oleh orang lain? Laki-laki atau perempuan ya? Ya betul. Ya betul. Jadi apa? Enggak, ini mah apa aja yang nggak boleh disentuh oleh orang lain? Apa aja? Tadi kata si Neng bibir, terus payudara, terus kemaluan, nggak boleh, sama bokong. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, harus bilang nggak ke ibu bapak guru atau misalnya ke orang tua? Iya, harus bilang ya, karena itu masuk pelecehan. Karena biasanya kalau pelecehan seksual itu bertahap. Jadi misalnya kayak Noel gila, kalau misalnya kita nggak diam aja, nanti bisa naik loh. Nah kayak gitu bisa berani misalnya dari Noel bisa cium, kayak gitu ya. Terus di sini ada yang punya pacar ya, pasti pada udah ya. Pada udah? Boleh nggak kalau sama pacar dipegangnya? Nah, nggak boleh ya. Masalah remaja yang sering dialami yaitu perilaku seksual berisiko. Apa sih perilaku seksual berisiko itu? Perilaku seksual berisiko itu yang tadi, misal belum nikah, pacaran, terus awalnya cium-ciuman, terus nanti coba-coba, misal ya pegang payudara, terus misal jadi mau berhubungan. Nah, atau misal ada juga pernah nggak di sini ada yang misal ini mah teman laki-laki, terus masukin ke yang laki-laki, yang belakang, pernah ada nggak? Nah itu tuh nggak boleh ya. Awal-awal kalau misalnya ada yang mengalami atau misalnya nanti setelah jadi orang tua nih, kan kita teman-teman semua ini bakal jadi orang tua. Misal anaknya digituin, jangan diem aja, nggak usah lapor ya. Secercah cahaya menuntun di kedua waktu. Jadi HIV itu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Terus di sini HIV juga tidak hanya menularkan seksual, tapi lewat dengan suntik. Misalnya, teman-teman di sini ada yang suka narkoba pakai suntik.
misal si A pacaran sama si B terus putus, kata si A teh hubungan lagi sama si C karena tiap pacaran tuh hubungan gitu, hubungan sama si C terus nanti putus lagi hubungan sama si D. Nah itu bisa beresiko penyakit menular seksual ya. Untuk perilaku seksual beresiko pada remaja ini tadi udah ya. Dukung nama yang tak kunjung Nah, tuh di sini juga ada mengakses pornografi itu merupakan perilaku yang beresiko juga. Ada yang secercah cahaya. nggak apa-apa ya, di sini mah jangan ada di sana kita. Jadi kalau misalnya maksudnya kan sebelum mencegah baik gitu. Mencegah itu maksudnya emang misal ya, ini ada yang sudah bisa menonton porno. Kalau misalnya dengan kita baik sekarang bisa dibeli kan. Nah kayak gitu nggak apa-apa kalau misalnya dia itu yang selalu ya kita terus tadi kan sudah ya Terkubur penyakit menular tenggelam cara mencegahnya gimana sih? Tadi nggak boleh berhubungan sebelum nikah. Terus yang kedua hindari narkoba yang kayak gitu ya, nggak boleh. Terus kalau misalnya sekarang kan udah yang SD udah divaksin kayak vaksin HPV itu kan mencegah kanker cervix ya. Soalnya biasanya kalau misalnya yang berhubungan dengan orang lain itu biasanya rentan terkena kanker cervix. Sekarang udah ada imunisasinya. Ini yang kutil ya, yang kutil. Gak apa-apa kan dia tahu, daripada nanti nggak tahu gimana. Soalnya biar teman-teman juga takut, oh ini gitu dampaknya teh. Ih ngeri gitu jadi gitu. Padahal Marina kan mulusnya. Nah gitu benar. Soalnya kadang gejalanya tuh kayak sakit biasa ya, kayak meriang biasa gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat si itunya teh banyak kutil atau gatel, lecet, kemerahan, bahkan ada yang sampai keluar nanah dari kemaluan ya. Terus tidak hanya kemaluannya aja biasanya yang gatal atau yang merah-merah, yang lecet, kaki, bibir, tangan bisa jadi. Nah, ini di sini kan tadi udah dijelasin ya mencegahnya bagaimana. Berarti nggak boleh hubungan seksual, terus menjaga kesehatan, terus usahakan jangan pernah mencoba-coba ya. Kayak misalnya gini aja, rokok mencoba sekali pasti pengen lagi. Lo pasti lebih banyak. Nah, kayak gitu, saya juga kayak gitu. Nah, kalau udah sampai situ ada pertanyaan nggak? Misal kadang kan kalau misalnya nanya ke temen terus nanya ke orang tua apalagi, terus kadang ada orang tuanya yang sih nanya begitu, kadang kan gitunya. Nah kita mah teman-teman di sini kan calon orang tua juga, kalau anak nanya tentang gitu dijawab aja, tapi dijawabnya harus sesuai dengan usia anak. Misal kalau misalnya masih kecil kayak saya ya
nih, tapi misalnya dikasih tahu dulu perbedaannya. Misalnya ada itu kan cowok misalnya, berarti ininya kan alat kelaminnya kan beda gitu sama yang cewek. Terus dia kan harus tahu dulu dirinya sendiri. Misalnya alat kelaminnya misal kalau laki-laki penis, tapi sebenarnya enggak itu, saya manggilnya burung. Terus kalau misalnya ininya kan kalau laki-laki kan nggak tahu ya. Terus kasih tahu misalnya yang boleh dipegang, apa yang nggak boleh dipegang apa aja. Nah, orang tua juga wajib kasih tahu dari anak kecil sampai udah gede juga. Jadi kalau misalnya dulu mah itu nggak dikasih tahu kan sama orang tua. Nah kalau sekarang teman-teman kan udah terpapar dengan kesehatan reproduksi, jadi bisa gitu kalau nanti jadi orang tua bisa mengenalkan ke anak bahwa jadi si anaknya lebih, kalau misalnya temennya ya megang, kan kalau udah dikasih tahu sama orang tuanya pasti nggak mau dipegang. Sih kayak gitu boleh dilanjut dulu ya kan. Nah jadi teman-teman juga harus bisa menyampaikan nanti ke anak-anaknya. Ayo, ada yang mau ditanyakan kan? Iya, iya. Kalau misalnya head, suka sakit badan atau sakit misalnya payudara, itu hal yang wajar ya. Itu namanya PMS. Jadi premenstruasi sindrom. Jadi kalau misalnya mau head itu kan hormon kita biasanya naik gitu. Nah jadi pas si hormon naik itu tubuhnya kadang bisa meriang, terus sakit badan, terus itu. Nah kenapa makanya harus sekaliannya makanya harus kalau lagi head itu nggak apa-apa olahraga juga, karena untuk memperlancar peredaran darah. Tapi olahraganya jangan yang berat-berat ya. Terus juga makan makanan bergizi, kan kadang terasa nggak kalau lagi head males ya. Entah kita harus makan makanan bergizi. Makanan bergizi itu apa aja sih? Makanan bergizi itu makanan yang seimbang, misalnya ada proteinnya, ada karbonya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Jadi kayak sayur-sayuran kayak gitu ya, tahu, tempe misalnya. Terus ada proteinnya misalnya daging, telur kayak gitu. Nah terus kalau bisa dikurangi yang micin-micinnya, karena si micin-micin itu teh bisa mempengaruhi ke kalau misalnya lagi itu biasanya ke nyeri gitu nah terus berapa tahun usianya pas ya.
dulu. Nah, terus jangan begadang karena itu juga mempengaruhi hormon itu berpengaruh dari tidur. Terus karena ada beberapa hormon yang bekerjanya di malam hari. Jadi pola hidup sehat dulu aja. Nanti kalau misalnya udah kita pola hidup sehat masih tetap misalnya headnya nggak teratur atau misalnya dalam 3 bulan siklus headnya berantakan, boleh diperiksa, mau ke puskesmas boleh, mau ke dokter juga boleh ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu mah wajib. Kalau penambah darah mah wajib. Kenapa? Karena kalau misalnya head, kan kita banyak mengeluarkan darah, otomatis si darahnya itu jadi lebih encer. Jadi KB hemoglobin itu jadi keenceran darah. Nah, kalau misalnya head, pasti si darah lebih encer, terus nanti HB-nya rendah. Biasanya suka lemes, pusing. Nah, gitu. Jadi kenapa harus konsumsi minimal satu kali selama head ya? Maksudnya sehari 1 pas head gitu. Nah, kenapa penting ya itu? Karena kan udah jelas pas head kita banyak keluar darah dan biasanya suka ada gejala anemia. Anemia itu karena darahnya rendah, karena HB-nya rendah. Nah, kalau misalnya HB rendah, Neng kan misalnya di sini belajar jadi nggak fokus ya. Selain dari rantai tambah darah, Neng juga bisa tadi makan makanan bergizi, terus kurangi yang mecin, terus istirahatnya harus cukup, dan jangan lupa olahraganya ringan aja, mau lari atau apa ya. Nah, apa? PMO. Dampak dari apa? PMO teh apa? Oh iya. Nah, bener. Laki-laki kan biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen itu, nonton dulu gitu maksudnya biar bisa itu. Sebenarnya kalau misalnya buat mengeluarkan itu aja mah nggak apa-apa. Cuma kadang kan kalau misalnya jadi keterusan gini, nonton terus gini. Nah, kan tadi juga disebutkan di sini kalau misalnya yang berlebihan itu yang nggak baik gitu. Kalau terlalu sering itu nggak baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya misal ini mah yang sebulan sekali buka, sebenarnya bukan boleh sih. Ya maksudnya kan itu juga merupakan kebutuhan seksual laki-laki ya. Apalagi yang belum menikah gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya sebulan sekali, asal jangan misalnya ini mah tiap minggu terus dilihatin gitu ke orang. Kadang kan suka gitu sampai ada yang di video gitu. Iya, itu yang beresiko ya, yang beresiko seksual seperti itu. Kalau misalnya apa? Tapi kan kalau misalnya biasanya ya suka ada juga yang cara alami, nggak harus nonton dulu gitu. Nah, jadi kalau bisa ya itunya yang maksudnya jangan langsung ke sana gitu. Usahakan dulu yang lain dulu gitu. Ya. Usianya berapa tahun? 21. Udah punya pacar belum? Ya bagus. Ada yang menanyakan lagi nggak? Malam gelap, Ya. sunyi sepi sendiri. Jendela sendiri mengunci hati. Gelap terlalu panjang, mencekam mengiris hati. Setelah tadi kan udah dibilang ya kalau misalnya kalau lagi head gitu kurangi lah maksudnya yang izin gitu. Kenapa? Karena si
tadi yang beresiko, insya Allah bakal sehat, nggak akan kena penyakit yang aneh-aneh. Ada yang tanya lagi? Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Cowok-cowoknya. Jangan senyum-senyum, tapi pokoknya ilmu ini itu harus ngomongin yang tadi kan banyak gambarnya yang kayak gitu ya. Nah itu udah cukup sampai di sini aja. Jangan misalnya boleh penasaran tapi ke orang yang tepat, misalnya ke ibu guru atau misalnya ke orang tua atau bisa juga ke teman sebaya tapi yang misalnya kayak tadi ya yang ikutan misalnya duta genre yang di sini suka ikutan posyandu remaja nggak? Kan sekarang biasanya pada ada posyandu remaja. Enggak pada ikutan. Nah sekali-kali ikutan karena sekarang posyandu itu semua siklus itu. Jadi semua posyandu namanya ada. Teman-teman itu bisa ke posyandu dan nanti diperiksa. Kayak minuman jajanan kayak gitu ya dari gula gitu ya. Terus teman-teman tahu nggak Ciki kayak apa? Hampir 75% bahan bakunya gula. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya yang bahaya itu bukan kayak misalnya Ciki, nah kalau misalnya kita buat sendiri mah dan nggak akan bahaya. Tapi kalau misalnya di pabrik mah kan kayak misalnya dibuatnya jadi enggak jujur gitu, misalnya kadang yang harusnya misal pakai apa ini pakai gula dibanyakin karena biar mengurangi biaya produksi. Nah kayak gitu. Terus kayak minuman ya, minuman kalau misalnya kita kayak buat sendiri mah misalnya dari buah-buahannya buat sendiri atau misalnya kan sekarang mah ada infus water ini. Nah kayak gitu juga kan sebenarnya sehat, tapi kalau misalnya kita udah kayak minuman yang sebenarnya kebanyakannya dalam itu nggak yang bukan karena efeknya, karena gula. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Dari makanan, misal makanannya kurang yang bergizi atau kurang vitamin E, biasanya memang suka telat. Terus dari pola tidur, misalnya tidurnya begadang. Terus tadi juga dari makanannya, makanan misalnya makannya yang nanti sebelah wae misalnya. Nah dikurangi dulu ya. Terus makannya banyakin vitamin E, misal kayak dari tempe, kedelai, apa aja yang ada urusannya. Nah biasanya itu melancarkan gen seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak berhubungan seksual mah nggak harus takut ya. Kalau misalnya maksudnya kalau misalnya ini nih, kalau head itu sebenarnya masih normal. Kalau siklus headnya misalnya berantakan ya, tapi misal sekarang sesuai, bulan depan tanggalnya sesuai, bulan depan lagi tanggalnya nggak sesuai, itu pasti normal. Karena kan dari usia remaja perubahan hormonnya di ini ya lagi kencang-kencangnya gitu. Nah jadi kalau misalnya ini
sesuai misalnya seperti tanggal biasa. Pokoknya head itu siklusnya 28 hari yang normal. Jadi nggak selalu tanggal itu. Hitung aja 28 hari. Yang normalnya itu 28 hari. Jadi tanggalnya nggak selalu sama ya. Banyakin vitamin E aja dulu ya. Dari makanan. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh. Iya boleh. Nyeri kepala. Tapi udah pernah cek HB belum? Kalau misalnya sakit kepala kan banyak faktornya, bisa dari tadi HB-nya rendah, bisa dari lampu, bisa jadi apa? Kadang kan kalau misalnya kita kelamaan gini suka sakit kepala. Nah, jadi baiknya sih diperiksa kalau misalnya ada keluarnya seperti itu mah. Tapi kalau misalnya ini emang obat anti nyeri yang udah dosanya udah tinggi. Jadi kalau misalnya yang itu udah langsung sembuh. Karena itu emang obat anti nyerinya emang udah dosisnya itu mah kalau misalnya kalau disebutin mah buat yang habis operasi gini. Kalau udah operasi kan cuma sakit gini. Nah dikasihnya obat itu. Paracetamol udah 64. Mending diperiksa aja tuh. Kalau misalnya diperiksa kan nanti sama dokter dikasih tahu lebih lanjut, misal harus pemeriksaan apa, harus misalnya harus di ronsen atau harus buka kepala, biasanya CT scan kayak gitu. Ya takutnya ada apa? Kadang ada kalau misalnya yang pertama itu nggak mempengaruhi punya anak, tapi kalau misalnya biasanya kalau yang headnya nggak teratur, misal headnya teh sebulan head, 2 bulan kemudian nggak head, terus nanti head lagi, biasanya mempengaruhi. Ya kan karena awal, kalau awal mah nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang misalnya headnya lancar, apa-apa. Iya, sama-sama. Udah banyak yang nanya ya. Ada yang ditanya lagi? Udah. Jadi head pertama. Tapi sedikit-sedikitnya. Ya itu juga bisa dipengaruhi dari tadi, dari pikiran. Biasanya kalau misalnya lagi banyak pikiran, nanti sedikit-sedikit kening, tapi lama gitu ya. Apa-apa karena emang sok ada yang coklat gitu nggak apa-apa, masih normal. Iya. Udah ya, materi yang kedua. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya lagi mah nggak apa-apa, sok aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Cukup. Nah, untuk materi yang kedua tentang Tata sama Ibu Yani. Ya, Eva tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.